Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang punya kitabnya ini dibawa, yang punya kitab apa namanya? Bustanul Arifi, karangan Imam An-Nawawi, yang mensyarahi syarahnya Sahih Muslim itu. Nah, ini sampai hadis yang keempat ya. Yang ketiga kemarin kita bahas apa itu? Halal jelas, haram jelas, yang tidak jelas apa? Syubhat. Nah, sekarang masuk ke hadis yang keempat. Al-hadisur rabi', hadis yang keempat. Ya, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan Fatihah ke muallif hadal kitab, pengarang kitab Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud ini dikenal Ibnu Mas'ud, okay? Kenapa namanya Abdullah? Di zaman Nabi yang namanya Abdullah itu banyak sekali, Pak. Pernah Nabi manggil gitu, ya Abdullah ta'al gitu kan. Waduh, yang datang semua, Abdullah datang semua. Kak Dinto ya Rasulullah. Wah, benibaan jong, benibaan. Datang semua. Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah siapa? Ibnu Mas'ud, Abdullah siapa mana? Wah, datang apa? Lo. Ngene ae. Jadi gini aja ya. Saya mulai sekarang enggak mau manggil Abdullah. Karena Abdullah banyak katanya Rasulullah. Ya, saya mulai sekarang akan memanggil ibnunya. Misalnya Abdullah bin Umar dipanggil Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Itu alim sejak kecil, Pak. Abdullah bin Mas'ud itu kiai di zaman Nabi, sering diutus oleh Nabi ke dakwah. Nah, ini termasuk Abdullah bin Mas'ud nih. Ada lagi mu'alim sejak masih anak-anak, namanya Abdullah ibnu Abbas, dipanggil Ibnu Abbas. Lah ini pernah dulu dipegang dadanya oleh Rasulullah. Ya Allah, jadikan anak ini faham Al-Quran dan As-Sunnah, penuh ilmu, gitu kan, dalam doanya itu dipegang dadanya. Jadi tumbuh besar jadi kiai, jadi ulama, ahli tafsir. Semua para ulama ahli tafsir itu merujuknya kepada Imam Ibnu Abbas. Karena sejak kecil dia sudah jadi ahli tafsir. Masya Allah, hebat. Kiai, sering juga diutus oleh Nabi dakwah. Siapa lagi? Mu'adz bin Jabal, itu kiai, Pak. Kiai di zaman Nabi, da'i. Siapa lagi? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dulu pembantunya Nabi. Sehingga setiap ada tamu, setiap Nabi bicara itu dihafalkan sama beliau. Jadi misalnya ada Rasul, ada tamu, dia mengeluarkan wedang,
ya be muamuk gini. Ya, terus disuguhkan, kemudian dia masuk lagi. Dia masuk lagi ke dalam di belakang pintu, ya, di belakang pintunya Nabi. Dia nguping. Apa yang disampaikan Nabi dia hafalkan. Apa yang disampaikan Rasulullah dia hafalkan. Oleh Abu Hurairah. Kan banyak hadis an Abi Hurairah. Itu beliau Masya Allah, luar biasa. Beliau orang yang banyak hafal, faham tentang hadis Nabi. Itu Abu Hurairah. Senengane kucing. Ada baju, memang dia sengaja bikin baju jubah itu, kantongnya kanan kiri besar. Isinya apa? Kucing. Di sakunya dia itu kucing. Mana kucing? Maka dijuluki Abu Hurairah, bapaknya kucing cilik. Bapaknya kucing cilik. Itu Abu Hurairah. Punya makanan, berikan kucing. Sampai suatu saat Abu Hurairah itu di masjid geblak, kelaparan. Kenapa? Makanannya dikasih kucing semua. Api-api pas tak delok itu. Cuma kalau kita ndak telaten, Pak, kotorannya teng celecek. Nah ini, apalagi kalau kucing agak-agak flu gitu ya, agak mumet gitu, sakit lah ya, ada kucing sakit, waduh Pak. Kadang ngecirit gitu, ya, moro ngoyuh gak kroso, itu kan bahaya itu, kucing. Saya khawatir di pondok itu ada kucing mana, waduh ini pusing saya. Ini lek ngoyuh nang karpet gimana? Tadi subuh saya keluarkan cilik uber-uberan itu, kasih itu wiritan tadi pagi saya. Apa ya wiritan cuma telat. Karena apa? Uber-uberan karo kucing cilik. Gak telaten, tak cekel apa ininya gulune taruh di luar, tak kunci. Tak tahu sekarang bolak-balik dibuka aja pintu nih, balik mana paling. Aduh. Jadi yang saya khawatirkan cuma satu, ya pipis, ya pipis gak kroso di karpet itu, ini bahaya, ya bahaya. Akhirnya saya keluarkan. Dulu pernah soalnya sejadah saya tebal di situ, si nyar-nyare. Lah kok dibeolin, dipupin sama kucing. Milih sing empuk itu. Allah. Ya Allah. Lah saya ndak sukanya karena begitu-gitu itu. Bukan benci kucingnya ya benci karena kotorannya. Makanya saya setiap adanya tak keluarkan, khawatir. Kita tidak tahu kan, dia ngecirit di mana kan tidak tahu kita kan. Ya, hadirin sekalian, kembali ke nama Abdullah bin Mas'ud ya. Ini seorang ulama di zaman Nabi radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dulu pernah bersabda kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah seorang yang shadiq al-masduq, benar dan selalu berkata benar, sehingga dijuluki al-masduq, orang yang selalu benar dan selalu berkata benar, selalu berperilaku yang benar. Itulah Rasulullah. Ya apa katanya? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman. Sesungguhnya salah satu di antara kalian itu dikumpulkan, ya, penciptaannya itu fi batni ummi, di dalam perut ibunya. Kan ada kata-kata 40 hari kandungan perempuan pertama
itu berupa spermatozoa dan ovum yang kental. Umur 40 ketambahan 40 hari lagi, itu namanya darah kental. 40 hari kemudian berupa daging. 40, 40, 40. Berapa sudah? 120 hari. Lalu Allah mengutus malaikat untuk nyebulno ke roh. Nyebulno roh ke janin tadi itu. Kemudian oleh Allah diciptakanlah ciptaan yang lain. Seperti memberinya tulang-tulang di tangan, dibentuklah kaki, dibentuknya lah rusuk, dibentuklah kepala, dilobangi irungi, ya, dikemas matanya oleh Allah, telinganya, subhanallah, luar biasa. Ya, itu namanya khalqan akhar, dalam Quran itu ciptaan yang lain. Sehingga yang lain kemudian diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. 40, 40, 40. Sehingga kalau ada bayi janin kurang dari 120 meninggal misalnya, itu masih belum jadi orang. Karena belum ditiupkan roh. Tapi kalau sudah umur 120, wah itu sudah anak itu. 4 bulan itu. Makanya kalau andaikan ada syukuran selamatan itu ya 4 bulan itu. Bukan neloni ya. Kalau di primbon kan neloni ya. Pernah dengar? Neloni, mitoni itu ya primbon. Tapi kalau dalam Al-Quran, dalam hadis itu 4 bulan. Ingat berapa? 4 bulan. Barangkali Dion, sapa jenenge Sahrul, Amin, sapa ini? Hah? Sultan, misale Rabi, kok bojone meteng, kepingin syukur nikmah, ya saran saya bersamaan dengan ditiupkannya roh lagi, ditiupkannya roh saja. Berarti berapa bulan, Min? 4 bulan. Si mikir, men. 4 bulan. Ya, 4 bulan. Mapati namanya. Bukan, saya anjurkan jangan neloni, kurang 1 bulan. Jangan mitoni, keluwian. Luwe akeh pisan. Ya, biar irit sekali saja, yaitu umur 4 bulan. Mengundang sanak famili, mengundang tetangga kanan kiri, saudara, macano ayat-ayat suci, monggo. Umur 4 bulan. Ingat-ingat ini Mas Dion yang hampir akad nikah, kapan jadinya? Oh, calon aja belum ada. Kapan-kapan. Baik, jadi apa namanya? Selama 40 hari. Summa yakunu ala qamis ladalik. Summa yakunu mudghah misla dalik. Ya. Jadi setelah dia dijadikan, setelah spermatozoa, kemudian 40 hari kemudian darah yang menggumpal, darah yang kental, kemudian 40 hari lagi berupa daging, ya, misla dalik. Summa yursal malaku, kemudian diutuslah malaikat. Fayamfukhu fihi ruh, untuk meniupkannya roh ke dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan di situ diperintah dengan 4 kalimat. Apa itu? Bayi yang masih ada dalam rahim ibunya itu ditulis bikat birizkihi, rezekine, wa ajalihi, ajale, wa amalihi, kelakuane, wa sakiyun au sa'idun, ketetapan dia itu akan menjadi orang yang celaka atau orang yang beruntung. Terus ditulis catatannya fulan.
Nah inilah sesungguhnya pentingnya kula panjenengan mendekati Allah dengan cara banyak ibadah. Ya. Kalau sudah ditetapkan tahu bisa dengan doa. Ada takdir yang bisa bergeser dengan doa. Ada yang takdir sama sekali tidak bisa, Pak. Takdir lanang, kaiso. Ya Allah, rubahlah saya jadi cewek. Tidak bisa. Atau ya cewek, ya Allah, rubahlah saya menjadi lanang. Topo di gunung. Ya tetap wedok. Paham ya? Jadi ada takdir yang bisa bergeser nilainya. Ada takdir yang tidak bisa bergeser. Paham ya? Loh Pak, itu katanya operasi itu. Lanang dadi wedok. Demi Allah ya, ketokan kuku. Ketokan kuku. Itu bohong. Kalau sampai dioperasi alat vitalnya pasti mati, pasti. Makanya dikatakan alat vital, alat penting. Karena kaitannya dengan nyawa. Jadi hanya dioperasi itu, mohon maaf ya, ini perlu saya sampaikan. Kata-kata dioperasi itu, mohon maaf, anaknya yang cuili tidak bisa hidup itu hanya didelep notok, digawek no lubang-lubangan pendek sekian senti saja, terus diolah, dipoles, dijahit, itu saja. Kemudian lubang pipisnya dicarikan lubang lain, itu saja. Kalau dia benar-benar habis operasi pasti mati, pasti mati nih. Bohong besar itu. Ya, bohong besar. Jangan percaya hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan, takdir, ada takdir yang bisa bergeser nilainya, ada yang sama sekali tidak bisa. Oleh Allah ditakdirkan lahir, ditakdirkan telinga di kanan kiri, mata di depan. Ya Allah, berubahlah mata saya ada di ubun-ubun. Tidak bisa. Itu takdir yang tidak bisa dirubah. Kalau hanya misalnya wa amaluhu dan kelakuannya nanti itu takdirnya, dia sudah dicatat misalnya dalam buku catatan malaikat bahwa orang tersebut harinya, tanggalnya, jamnya, bulan, tahun dia ketabrak mobil. Sak jamnya itu dalam takdirnya. Cuma orang tersebut rajin doa, rajin tahajud. Ya Allah, selamatkan saya. Makanya sering-seringlah baca doa selamat itu. Doa selamat yang sering saya baca itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Minta selamat kepada Allah. Terus dia berdoa itu minta selamat. Pada hari hanya, tanggalnya, jamnya, detiknya, bulannya, tahunnya. Benar-benar takdir ketabrak mobil itu benar-benar nyata. Cuma bergeser nilainya menjadi mobil-mobilan. Pas bertamu ke Pak RT. Pak RT anak itu linan mobil-mobilan, suruh nabrak sikile tel. Takdir sebenarnya, andaikan dia tidak rajin berdoa, takdirnya truk temenan. Takdirnya truk temenan. Tapi karena rajin berdoa, minta selamat kepada Allah, ya, dia dilindungi oleh Allah.
takdir mobilnya itu berubah menjadi mobil-mobilan. Inilah yang kata ulama dikatakan bahwa takdir yang ditakdirkan Allah, ya, yang telah dicatat oleh malaikat bikats birizki wa ajali wa amali wa syaqiyun aw sa'idun, itu bisa bergeser, bergeser. Fa walladzi la ilaha ghairu, maka demi zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yaitu Allah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Maka demi zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, selain Dia yaitu Allah, sesungguhnya salah satu di antara kalian la ya'malu bi amali ahlil jannah, kok melakukan amal dengan amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira', sampai antara dia dengan antaranya itu tinggal sedikit sebenarnya ke surga itu. Fayasbiqu alaihil kitab, begitu juga ditetapkan dalam kitab tadi, fayamalu bi amali ahli nar, kemudian orang itu belok beramal dengan perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia berubah menjadi penghuni neraka. Naudzubillah. Ini loh yang disebut dengan apa tadi, Pak? Su'ul khotimah. Jelek di akhirnya itu bahaya itu. Bahaya. Mulai dulu, saya kemarin lupa namanya saya. Ada seorang dai terkenal di Saudi Arabia, sampai nulis buku, Pak, bagus bukunya. Kemudian mendapat sambutan hangat oleh para ulama di Mekah, dapat sanjungan karena bagusnya tulisannya itu, dai itu, ya. Lah kok kepincut dengan cewek di Suriah apa Libanon, beragama Nasrani, kepincut. Akhirnya dia menggadaikan imannya, berubah menjadi murtad. Seorang dai loh, Pak. Allah. Jadi diijol dengan dunia. Makanya nafsu itu kadang menipu, ya. Kalau kita mencintai seseorang karena cantiknya, cantik itu berapa tahun, Pak? Kewut juga nantinya. Kalau kita mencintai karena harta, ya lepas jaya, terus bangkrut. Kita mencintai karena orang tersebut adalah berpangkat, berkedudukan, lewis dicabut kekuasaannya, selesai sudah. Apa ya? Jadi kalau kita mengikuti nafsu, masya Allah. Tapi kalau kita itu memilih karena Allah, ya lain ceritanya, lain ceritanya lain. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Sebaliknya, di Amerika itu ada seorang pendeta yang gigih dalam bermisionaris, ya, bermisi. Dia sebagai misionaris terkemuka di Amerika. Ujung-ujungnya dia memeluk Islam, mu'allaf. Ya Allah. Ini kemarin akhirnya fotonya orang tadi itu dengan fotonya mantan pendeta di Cicerno. Di Cicerno ini ditulisi di bawahnya itu. Yang satu mantan pendeta menjadi mu'allaf, yang satunya mantan dai di Saudi menjadi murtad. Tulisannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Lah ini jelas sudah ini. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Tapi sebaliknya,
Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Dia dari awal sudah tidak pernah jamaah, tidak pernah sembahyang, tidak pernah puasa Ramadan, tidak pernah ibadah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai dia ke neraka sebenarnya sudah tinggal sedikit. Fayasbiqu alaihil kitab. Dalam catatan kitabnya, fayamalu bi amali ahlil jannah. Oh, dia berbuat baik, berbuat dengan perbuatan seperti perbuatan penghuni surga. Fayadkhuluha, dia akan masuk ke dalam surga. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Kemudian kita dikasih amalan agar apa? Agar kewaris kita itu husnul khatimah. Baca, Pak. Istiqomahkan baca. Jangan lewatkan untuk tidak membaca. Ya, baca walaupun 4 kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Pak Sahrul, Mas Sahrul, Mas Amin, kalau ngimami baca itu. Misalnya Afdal dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah hayyum mawjud, la ilaha illallah hayyum ma'bud, la ilaha illallah hayyum baqin misalnya. Terus tidak usah baca semua, 4 saja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Dibaca biar ditiru oleh jamaah. Zuhur, asar, maghrib gitu. Kalau pas sampean yang ngimami baca itu biar terbiasa. Jamaah itu biar terbiasa. Perkara jamaahnya hilang, tinggal sampean enggak apa-apa. Pas qomat penuh, ya misalnya. Pas baca la ilaha illallah, sampean lirik ke belakang. Tuh kok gak ono wong. Gak apa-apa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Misalnya seperti itu. Itu orang yang terbiasa membaca itu, insya Allah kewaris husnul khatimah. Insya Allah kewaris husnul khatimah. Baik, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Amin. Baik, sampai hadis keempat ya. Terima kasih, tak tengeri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cepot kula namira mun budi selopon anyun sebuah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.